Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kawan-kawan yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini ya, di sore kali ini saya akan melihat ya kawan-kawan dan memantau perkembangan dari tanaman jagung yang kita budidayakan. Nah, saat ini kondisi tanaman jagung yang kita budidayakan kondisinya masih dalam fase pertumbuhan atau fase vegetatif yang di video sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai fase vegetatif ya, fase pertumbuhan, di mana fase tersebut adalah fase bertambahnya volume dari tanaman itu sendiri, mulai batang, daun serta tinggi tanaman ya. Dan kondisi saat ini ya, tanaman jagung yang kita budidayakan kondisinya berbeda-beda ya, ada yang tinggi dan ada yang kecil kan kawan, semacam ini kecil dan yang bagian sini tinggi. Nah, perbedaan kondisi semacam ini banyak faktor yang menyebabkan tanaman pertumbuhannya bisa berbeda, tapi biasanya disebabkan kalau faktor internal itu berasal dari benihnya. Akan tapi kemarin kita menggunakan benih yang satu produk satu kemasan ya. Seharusnya untuk pertumbuhannya tidak terlalu signifikan lah ya perbedaannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal yang paling sangat berpengaruh menurut saya saat ini di lahan budidaya jagung ini adalah faktor media tanam. Kawan-kawan bisa lihat untuk media tanamnya ini kondisinya seperti kondisi yang sangat kering, menandakan di mana media tanam ini kekurangan air. Nah, kekurangan air itu sangat berpengaruh juga kan kawan terhadap pertumbuhan maupun perkembangbiakan dari sebuah tanaman. Ya, sudah dibuktikan ya perbedaannya sangat-sangat jelas dari tinggi tanaman dan jumlah daun ya. Nah, apalagi yang situ itu baru mulai muncul tumbuh ya. Itu kondisinya sangat berbeda sekali dengan yang sini ya. Kalau kondisinya air tidak merata, itu biasanya pertumbuhannya ada yang tinggi, ada yang pendek. Lalu yang kedua, media tanam selain kondisi air untuk di media tanamnya itu sendiri ya, permasalahan yang terjadi adalah pupuk. Ya, pupuk dasar yang dipergunakan dalam pengolahan lahan. Ya, pupuk dasar yang dipergunakan dalam pengolahan lahan itu kalau kondisinya tidak bagus, kondisinya tidak merata, itu juga akan memberikan dampak pertumbuhan yang tidak merata juga. Ya, dampak yang tidak merata. Karena pupuk dasar itu sendiri ibaratnya sebagai bahan makanan ya bagi tanaman untuk menyerap unsur hara, dijadikan sebagai bahan proses fotosintesis dan nantinya dari proses fotosintesis tersebut hasilnya dipergunakan untuk pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Kalau bahan dasarnya tidak tersedia secara optimal bagi tanaman, nanti permasalahan yang sering terjadi yaitu pertumbuhannya berbeda ya, ada yang tinggi ada yang juga rendah. Lalu kan kawan, ini ya tanaman yang kita budidayakan ini itu kondisinya ya, kondisi dari tanamannya ini ada yang tinggi ada yang pendek. Nah, menurut analisa kami ya, ini sebagai akibat dari bertani secara monoton tanpa diberikan pupuk dasar. Nah, biasanya di lahan kami ini kita bertaninya ya kan kawan, kita budidaya apapun tanaman di sini itu ada yang selalu kita berikan pupuk dasar berupa pupuk organik. Nah, pupuk organik yang diberikan ke lahan secara konsisten pastinya akan menghasilkan tanaman yang cukup bagus. Kawan-kawan bisa lihat dan bisa buktikan ya di video-video kami sebelumnya. Di lahan ini dari tanaman jagung, tanaman timun, padi hasilnya bagus-bagus. Akan tapi tanaman jagung kali ini terdapat bentuk tanaman yang berbeda tingginya dan jumlah daunnya. Ini dikarenakan menurut kami pemberian pupuk dasar tidak kita berikan di awal pengolahan ya, semacam itu, sehingga kawan-kawan bisa terlihat ya menandakan tanamannya ini tingginya
berbeda. Artinya apa? Kalau tinggi yang berbeda semacam ini menandakan unsur hara yang tersedia tanaman di tanah itu artinya sudah mulai sedikit, sudah mulai jarang ya, sehingga perlu namanya pemberian unsur hara ke lahan. Nah, pemberian unsur hara ke lahan ini ya itu harus kita berikan. Ya, harus kita berikan secara konsisten dan pemberiannya kalau bisa bahan bakunya bahan baku yang bagus. Nah, bahan baku yang bagus ini saya rekomendasikan untuk apapun tanamannya, apapun jenis tanaman yang dibudidayakan ya, kondisi tanah yang semacam ini untuk di daerah kami ini ya, khususnya Yogyakarta, itu saya rekomendasikan adalah pupuk kandang. Mengapa demikian? Karena pupuk kandang itu sendiri selain harganya murah ya, pupuk kandang itu mampu memperbaiki sifat dari tanah itu sendiri, sifat fisik, kimia, serta biologi di tanah. Sehingga dalam membudidayakan perlu namanya pemupukan sebagai pupuk dasar kan. Oke kawan-kawan, lanjut pemberian pupuk dasar ya. Jadi pupuk dasar yang saya maksudkan yaitu pupuk dasar pupuk organik. Jadi kan kawan, pupuk organik yang saya tujukan pada kawan-kawan itu adalah sebagai pembenah tanah yang dimana mampu memperbaiki sifat kimia, biologi, serta fisik dari tanah itu sendiri. Karena pupuk organik ya, selain harganya murah, juga untuk efek jangka panjangnya cukup bagus ya. Semakin lama kan memberikan pupuk organik ya, semakin sering diberikan, maka nanti semakin subur pula kondisi lahannya. Dan ini tanda lahan kondisinya yang kekurangan pupuk organik menjadikan pertumbuhannya tidak bagus. Sehingga ya kan kawan, dengan kita melihat bentuk fisik dari tanaman semacam ini ya, ada yang tinggi, ada yang kecil, itu kita bisa menganalisa ya kan kawan, menganalisa kondisi lahannya ya, menandakan kalau kondisi lahan yang ditanami tanaman itu hasilnya tidak stabil, itu menandakan lahan itu belum subur, masih membutuhkan unsur hara yang cukup ya agar pertumbuhannya bisa optimal semacam itu. Nah, nanti kalau biasanya tanaman itu kondisinya pertumbuhannya normal ya kan kawan, optimal juga, itu menandakan lahan kawan itu sudah subur. Nah, dan tanaman ini salah satu gambaran ya kan kawan dari kondisi lahan kita semacam itu. Jadi saran kami dalam membudidayakan tanaman, mungkin bagi kawan-kawan yang lahannya belum dibudidayakan tanaman ataupun yang sudah dibudidayakan tanaman, alangkah baiknya selalu konsisten untuk memberikan pupuk dan ketersediaan air di lahan kawan-kawan, apalagi musim kemarau semacam ini, agar tanamannya bisa tumbuh secara optimal dan sesuai ya, semacam itu. Pada intinya kan kawan, jika kan punya lahan, kawan-kawan bisa melihat kondisi dari tanamannya, dan ketika sudah bisa melihat kondisi dari tanamannya, kawan-kawan bisa memberikan perilaku yang optimal terhadap tanamannya. Dan salah satu perilaku yang bisa diberikan pada lahan budidaya kawan agar tanamannya bisa optimal, yaitu dengan pemberian pupuk dasar secara organik dan pemberian air secara optimal sebagai langkah untuk melakukan budidaya secara maksimal ya, untuk masa pertumbuhan tanaman dan masa perkembangbiakan tanaman. Dan rekomendasi kami selalu gunakan bahan-bahan budidaya tanaman dengan bahan-bahan organik, karena efek dari bahan organik itu sendiri selain menjaga lingkungan di lahan budidaya tanaman kawan-kawan, juga efek jangka panjangnya terutama pupuk dasar sebagai media tanam itu nanti juga membawa kesuburan yang cukup bagus ya bagi lahan kawan-kawan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.